Shalom anak-anak. Hai, senang sekali hari ini Lause Tiwi dan Lause Yasmin bersama-sama kita mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita lipat tangan dan tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami memuji Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, yuk berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Ayo yang masih duduk, yuk berdiri yuk. Anak-anak ikuti gerakan Lause Tiwi dan Lause Yasmin ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak, yang pertama di dalam hidup kita adalah Yesus saja. Mari kita menyanyikan pujian ini, Jesus, You're My Number One. Jesus, You're my number one, my leader and my friends. Jesus, You're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, You're my number one, my leader and my friends. Jesus, You're my number one, beginning and the end.
the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friends. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lost Robi ya. Kita sudah nggak ketemu sama Lost Robi ada 1 bulan loh. Lost Robi kangen sama kalian ini. Sebelum Lost Robi mau cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan tubuh yang sehat, kami diberikan hati yang sukacita, dan kami mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Pimpin Lost Robi dan juga anak-anak yang di rumah, kiranya boleh bersukacita akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini Lost Robi mau bercerita tentang Bapak Paulus. Siapa? Bapak Paulus, betul. Nah, kali ini ngapain sih Bapak Paulus? Bapak Paulus itu selalu apa? Kerjaannya apa? Makan. Kerjaannya lari. Atau kerjaannya apa? Berenang. Enggak. Ya, Bapak Paulus kerjaannya dia menceritakan tentang Injil Tuhan. Apa itu Injil Tuhan? Tentang firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan ya? Firman Tuhan itu ada di yang segini, apa itu namanya? Siapa yang tahu? Sebentar ya, Lost Robi mau ambil ya. Ini dia. Ini ceritanya tentang firman Tuhan di Alkitab. Lost Robi mau cerita di Alkitab juga. Ini Bapak Paulus setelah berkeliling, Bapak Paulus mendengar dan mau ingin mengabarkan lagi di mana? Di Yerusalem. Padahal teman-temannya tuh ngomong, Bapak Paulus, kita ini di Yerusalem ini banyak musuh. Banyak orang-orang yang nggak suka sama kita, terutama lagi sama Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus ingin menyenangkan Tuhan. Dan Bapak Paulus mau menceritakan firman Tuhan, Injil itu di Yerusalem. Benar, Bapak Paulus tetap ke Yerusalem. Dia jalan terus ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem dan Bapak Paulus itu di bait Allah, ada orang-orang Yahudi yang dari Asia.
dia ngomong bisik-bisik sama temannya. Bukannya ini orang musuh kita? Hah? Iya, betul. Ternyata musuhnya Bapak Paulus banyak juga di Yerusalem. Akhirnya dia digeret, ditangkap dari bait Allah, didorong, dipukuli. Baik enggak ya mukuli orang ya? Siapa di sini juga ayo yang mukuli saudaranya? Enggak ada ya? Sayang semua sama saudaranya ya, juga sama teman-temannya ya. Nah, Bapak Paulus ini akhirnya dipukuli. Tentara-tentara Romawi itu lari. Langsung lari. Nangkep Bapak Paulus. Supaya apa? Bapak Paulus ini tidak sampai dibunuh. Ditangkap, ditahan, terus dibawa masuk ke penjara. Supaya Bapak Paulus ini aman di penjara. Tidak jadi dibunuh sama orang-orang itu. Nah, lalu di penjara itu Pak Paulusnya itu berdoa dan dia dengar suara Tuhan. Kuatkanlah hatimu karena kamu sudah memberitakan Injil di Yerusalem. Wah, Bapak Paulusnya sedih nggak di penjara? Setelah mendengar suara Tuhan, Bapak Paulusnya lebih bergembira, bersukacita. Dia karena senang karena Tuhan sudah menguatkan dia. Nah, tapi waktu Bapak Paulus ini dibawa ke Mahkamah Agama, di situ Bapak Paulus bercerita lagi tentang apa? Tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan yang membawa keselamatan. Orang-orang di Mahkamah Agama itu tambah mangkel, tambah benci sama Bapak Paulus. Ini orang ya apa ya? Kok mengomong tentang firman Tuhan? Wah, ini kita ini tidak cocok ini. Kita harus menyingkirkan, ya apa caranya? Lalu ada orang 40. 40 itu banyak ya. Coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. Wah, 40 banyak ya, 40 ya. Saat orang-orang 40 itu ngomong, ternyata ada anak kecil yang dia itu mendengarkan tentang percakapan itu. Wah, ini paman Paulus mau dibunuh. Wah, aku harus lari. Lari kemana anak itu? Anak itu lari menuju ke penjara. Ngomong sama penjaganya. Bapak, aku mau ngomong sama pamanku, paman Paulus. Saat dia ngomong sama paman Paulus, aku tadi mendengarkan ada orang-orang itu yang mau membunuh paman. Saat paman nanti mau dipanggil lagi ke Mahkamah Agama. Di tengah-tengah ada orang yang ingin membunuh paman. Oh no. Wah, setelah Pak Paulusnya mendengar dari ponakannya ini, Pak Paulus bilang sama ponakannya, kamu sekarang ke kepala penjara. Kasih tahu sama mereka. Oh, iya. Akhirnya ponakannya ini yang kecil ini, anak yang berani ini, dia ngomong, Bapak, aku disuruh ngomong sama Bapak kepala penjara. Terus dianterin ke Bapak kepala penjaranya. Ada apa kamu mencari saya? Bapak kepala penjara, saya mendengar kalau ada orang-orang yang mau membunuh paman Paulus.
Begitu ya? Oh, baiklah. Prajurit, kita akan membawa Paulus ke Roma. Siapkan orang-orang yang berkereta dan prajurit yang banyak untuk membawa Pak Paulus dengan selamat. Hah? Siap. Akhirnya Bapak Paulusnya malam-malam dibawa keluar dari penjara itu. Pastor Robi mau tahu, mau tanya nih, mau tahu juga apa yang terjadi kalau Bapak Paulusnya ini dibawa keluar penjara. Ayo, Pastor Robi mau tunggu ini apa jawabannya ya. Sudah ada yang menjawab ya? Iya, betul. Bapak Paulusnya selamat, tidak jadi dibunuh. Orang-orang yang ingin membunuh, mahkamah agama yang mau manggil Bapak Paulus lagi, ternyata mencari tidak ada. Nah, itulah ceritanya ya. Jadi anak-anak di sini juga harus berani seperti ponakannya Paulus. Berani kalau mendengar sesuatu yang jahat harus cepat-cepat dikasih tahu kepada papa mama ya atau guru. Nah, itu ada teman yang ingin jahat sama teman lainnya juga harus cepat-cepat dikasih tahu. Ya. Lah, sebelumnya Pastor Robi mau kasih kita ayat hafalan ya. Ayo, sekarang Pastor Robi mau ambil kacamata. Kacamatanya sudah dapat. Ada yang kurang. Alkitab. Kita mau buka di Alkitab. Apa ceritanya? Tentang Efesus 2 ayat 10. Ya, apa? Efesus 2 ayat 10. Nah, ceritanya apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, nanti coba diulangi ya. Oke, itu ayat hafalannya ya. Nah, Pastor Robi sekarang mau ajak kita berdoa ya. Ayo, Tuhan terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri mau pimpin kami di dalam taat akan setiap firman-Mu. Kami mau Tuhan supaya menjadi anak yang pemberani, anak yang memberitakan firman Tuhan. Seperti juga Bapak Paulus yang begitu cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan dengan sukacita dan memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya, Lause? Nah, anak-anak, kalian bisa memberikan persembahan kalian lewat rekening di bawah ini ataupun lewat scan QRIS yang tertera di layar kalian. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Dan jangan lupa, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa juga untuk share link video ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!